Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Secara ketentuan undang-undang ya memang kesannya presiden tidak menabrak ketentuan pasal 281 Undang-Undang Pemilu jika kemudian presiden melakukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi problematikanya bukan problem normatif peraturan perundang-undangan. Problemnya adalah kerusakan etika dan moral karena presiden satu akan mendukung anaknya. Ya, ini terus terang ya, ini bertentangan dengan pernyataan beliau sendiri ya, yang awalnya selalu menyatakan bahwa presiden itu akan netral, akan mendukung 3 paslon, kan? Tapi kemudian belakangan ini justru atau hari ini beliau mengatakan bahwa boleh memihak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya, memihak enggak? Pak Presiden, sebaiknya mundur bagaimana Pak? Apanya? Kalau Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Terima kasih Bapak. Jangan di ini loh, presiden tidak boleh ini, boleh berkampanye itu boleh, Terima kasih Bapak. memihak juga boleh, tapi kan Terima kasih Pak. dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing, ya. Terima kasih Pak. Hah? Kampanye? Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti tidak memakai fasilitas negara. Hah? Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Terima kasih Bapak. Ketemu Bu Mega atau bagaimana Pak? Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana Pak? Soalnya kemarin ada informasi Bapak bertemu Bu Mega begitu. Terima kasih teman-teman. Belum ada rencana. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Prabowo udah sehat, Pak? Pak Prabowo udah sehat Pak. Sehat walafiat. Apa lagi? Prof, terkait pernyataan Pak Jokowi tadi yang mengatakan kalau presiden bahkan menteri boleh berkampanye dan memihak di kontestasi pilpres. Nah, tanggapan dari Prof gimana nih Prof? Fasilitas negara gitu. Ya, enggak apa-apa. Kalau presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak itu kan. Tapi kalau menurut aturannya seperti apa, Prof? Aturannya Prof. Etikanya gimana cara ketata Nanti tanya ke apa namanya Biro Hukum Sekretaris Negara aja. Memperkeruh suasana enggak, Bro? Enggak, kalau saya enggak keruh tuh malah sejuk ini ke sini. Prof, Presiden juga mempersilahkan untuk mengundurkan diri, Prof. Pak Jokowi juga menghargai keputusan Prof jika ingin mundur dari kabinetnya itu. Memang tugas presiden menghargai. Udah ada rencana Nah, untuk terus pertemuan belum? Nantilah. Artinya kapan, Prof? Itu sudah sangat teknis. Oke. Harusnya bukannya netral ya Prof. Tanya ke Biro Hukum Sekretaris. Pak Anies tadi pagi Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan sebuah statement bahwa ia mengatakan bahwa presiden itu adalah warga negara dan ia berhak untuk memihak dan juga berkampanye dalam pilpres ini. Tanggapannya Pak Anies sebagai salah satu yang merupakan peserta dalam pilpres 2024, Pak Anies. Iya.
menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, ngayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Anies tadi menindaklanjuti yang tadi, ini kan Pak Jokowi dalam penyampaiannya juga bilang menteri juga nggak apa-apa kok untuk memihak. Nah ini mungkin ada pesan untuk nggak menggunakan fasilitas negara atau seperti apa sih Pak Anies? Ya, sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya. Bernegara itu mengikuti aturan hukum. Jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Menurut aturan hukumnya bagaimana? Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju. Aturan hukumnya bagaimana? Karena kita ingin negara-negara hukum. Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak. Karena negara kita memang diatur menggunakan hukum. Jadi kita rujuk kepada aturan hukum saja. Sesudahnya nanti rakyat bisa menilai. Pak Anies, kalau Pak Anies sendiri menilai sikap Presiden Jokowi ini seperti apa? Apakah sudah ideal sebagai seorang presiden harusnya seperti itu? Kita minta kepada para pakar hukum tata negara untuk memberikan opininya. Sebenarnya aturan hukum kita bagaimana sih? Karena begini, kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing. Negara ini negara hukum, ya pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh, ya berarti ya tidak boleh. Kalau aturan hukumnya bilang boleh, ya berarti boleh. Kita lihat aturan hukumnya. Jadi kami merasa gagasan perubahan yang kami bawa itu mengembalikan agar negara ini tidak diatur pakai selera, tapi diatur pakai aturan hukum. Dan tidak diatur oleh kepentingan, tapi diatur oleh aturan hukum. Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Nah, kita ingin penguasa diatur oleh hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali, sahabat BN. Heboh hari ini ketika Presiden Joko Widodo menyatakan pernyataan seperti yang disampaikan barusan dalam tayang kita ini. Dan itu pun mendapat tanggapan dari dua orang tokoh kita yang ikut kontestasi politik Pilpres 2024 ini. Cawapres maupun MD yang sekarang Menko Polhukamnya Presiden Jokowi kelihatan menjawabnya agak bagaimana namanya itu. Sampai-sampai dia malah mengatakan, tanya aja ke biro hukum, boleh tidak bolehnya katanya. Dan Anies Baswedan kelihatan ingin menyadarkan pemimpin-pemimpin kita di negeri ini sekarang agar di dalam memimpin, di dalam mengelola negara ini patokannya, ukurannya, barometernya hukum, bukan selera. Ini sebenarnya sudah menohok sekali ini apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini, walaupun dengan cara yang sangat santun dia sampaikan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ini malah meminta atau menghendaki agar dalam kondisi seperti sekarang ini para pakar, kalangan akademisi atau pengamat lagi tampaknya yang perlu memberikan masukan. Mari kita saksikan pendapat pengamat politik
Profesor Ikrar Nusa Bakti, dan pengamat hukum tata negara atau pakar hukum tata negara Ferry Amsari seperti dalam tayangan ini. Pernyataan Presiden barusan, ini imbasnya terhadap pemilu tahun ini seperti apa, Prof? Ya, ini terus terang ya, ini bertentangan dengan pernyataan beliau sendiri ya, yang awalnya selalu menyatakan bahwa Presiden itu akan netral, akan mendukung 3 paslon, kan? Tapi kemudian belakangan ini justru atau hari ini beliau mengatakan bahwa boleh memihak. Sementara itu pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menyatakan akan susah membedakan antara kunjungan kerja pejabat negara termasuk presiden dan kampanye politik. Karena menurutnya tidak sedikit kunjungan kerja diselipkan dengan kampanye politik. Itu memang ada suatu kenyataan ya, bahwa pasangan yang dia dukung ya, Prabowo Gibran, itu rupanya angkanya masih mentok, paling tinggi itu adalah 45% ya. Dan kemudian beliau juga mungkin mendapatkan informasi dari survei internal yang dilakukan oleh pasangan yang lain ya. Itu rupanya juga saya beri contoh penerimaan publik kepada Presiden Jokowi itu juga mulai menurun ya. Apa artinya itu? Rupanya akseptabilitas publik terhadap presiden itu mulai menurun, dan ini tentunya akan berpengaruh terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang selama ini didukungnya ya. Makanya beliau gusar ya, dan terus terang ya, maaf kata ini udah benar-benar membabi buta kesana kemari, menggunakan fasilitas negara, membagi-bagikan beras yang boleh dikatakan itu adalah cadangan yang dimiliki negara, untuk kemudian bukan mustahil, ini adalah bagian dari cara membeli suara rakyat yang kita lihat ya. Misalnya harian Kompas kemarin memberitakan itu dibagi-bagigan di wilayah Jawa Tengah ya. Kemudian juga Anda tahu kan, misalnya kelompok tani di Jawa Tengah ada yang mendapatkan 122 juta rupiah, ada yang mendapatkan 200 juta rupiah ya, yang kemudian mereka mengalami gagal panen. Pertanyaan saya, itu uang benar-benar uang negara untuk membantu petani dan masyarakat miskin, ataukah itu lagi-lagi uang untuk membeli suara dari mereka-mereka yang mendapatkan bantuan tersebut ya? Karena kita tidak lagi bisa membedakan apakah presiden itu melakukan kunjungan kerja, membagi-bagi bansos, ataukah itu adalah bagian dari cara presiden untuk membantu supaya elektabilitas dari Prabowo dan anaknya itu benar-benar bisa naik kembali ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Secara ketentuan undang-undang ya memang kesannya presiden tidak menabrak ketentuan pasal 281 Undang-Undang Pemilu jika kemudian presiden melakukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi problematikanya bukan problem normatif peraturan perundang-undangan. Problemnya adalah kerusakan etika dan moral karena presiden satu akan mendukung anaknya, tapi yang lebih parah adalah presiden merusak sistem kepartaian kita. Lumrahnya presiden mendukung calon yang diajukan partainya sendiri. Kali ini presiden kemudian mendukung dari calon partai lain. Ini kan kerusakan etika berpolitik, berpartai, dan menjalankan wewenang kekuasaan bernegara. Letaknya adalah panggilan etika dan moral, dan sampai saat ini presiden tidak menjalankan nilai-nilai moral, bahkan memberikan contoh etika dalam menjalankan praktek bernegara. Nah, apa yang disampaikan oleh dua pakar ini kan kelihatan betapa pentingnya etika dan moral. Dan kalau sempat etika dan moral sudah tidak lagi dipegang teguh oleh siapapun yang memimpin di negeri ini, baik sekarang maupun ke depan nanti, dapat dibayangkan bagaimana hancur luluhnya kepribadian bangsa kita. Karena itu, memang
sekarang ini sudah perlu kita renungkan pentingnya etika dan moral dipegang teguh oleh para pemimpin kita. Dengan etika dan moral inilah akan bisa dihindarkan yang namanya nepotisme yang sangat erat kaitannya dengan apa yang akrab disebut sekarang dengan politik dinasti. Politik dinasti ini hanya akan bisa dihindari dengan berpegang teguh kepada etika dan moral. Mungkin saja menurut undang-undang bisa, tetapi menurut etika dan moral tidak layak. Sahabat BN, semoga ke depan ini kepemimpinan di negara kita adalah kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika dan moral yang ditopang di bawahnya oleh undang-undang atau peraturan perundang yang berlaku yang berdasarkan kepada hukum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.